Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus, Yohanes berkata, "Lihat anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, sukacita, kesetiaan dalam mengikuti Tuhan. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah tentang panggilan Samuel. Allah memanggil Samuel. Lalu Samuel agak bingung. Dia menyangka bahwa Eli ayahnya yang memanggil dia. Tetapi akhir dari kisah itu Eli mengatakan, "Kalau ada suara yang memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam permenungan saya bertanya, sudah seberapa seringkah saya membiarkan Tuhan berbicara dalam hidup saya? Kadang kita terlalu sibuk. Kadang saya juga terlalu sibuk dengan semua pekerjaan dan urusan pribadi saya. Atau saya sibuk untuk selalu meminta dan meminta kepada Tuhan, tanpa mengambil waktu yang tenang, lalu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi diri saya dan bagi diri Anda masing-masing. Kita butuh ketenangan agar kita mampu mendengar suara Tuhan, dan kita juga boleh mengatakan seperti apa yang dikatakan Samuel pada hari ini, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Maka Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tiada satu pun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Ketika kita berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan, membiarkan diri kita dibimbing oleh Tuhan, percaya Bapak Ibu, kita akan semakin disertai oleh Tuhan. Hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Maka mari, di balik setiap kesibukan, entah kita pergi ke ladang, entah kita bekerja di kantor, entah kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita, entah dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, mari kita berikan waktu dengan tenang lalu mendengarkan apa yang mau Tuhan bicarakan bagi saya dan Anda. Sekali lagi, bersabdalah Tuhan, maka kami anak-anak-Mu akan mendengarkan Engkau.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar, ketika Yesus lewat, Yohanes selalu berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Yohanes selalu membimbing orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertanyaan buat kita renungkan. Apakah saya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, apakah saya juga membimbing anak-anak saya untuk datang dan mengikuti Tuhan dengan setia? Ataukah saya sebagai seorang anak berjuang untuk membawa dan membimbing orang tua saya agar mereka di balik kesibukan mereka semakin dekat dan ingat akan berkat-berkat yang mereka terima dari Tuhan? Maka jelas tadi, ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah," mereka lalu pergi untuk mengikuti Yesus. Ketika murid ini mengikuti Yesus, Yesus menoleh ke belakang dan berkata, "Apa yang kamu cari?" Kita ditantang. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, apa yang kita cari? Apakah dengan beriman kepada Tuhan hidup kita menjadi aman? Apakah dengan beriman kepada Tuhan kita terbebas dari segala persoalan sakit dan penyakit? Tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku. Hidup adalah rajutan dari kegembiraan dan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir selama kita mengikuti Tuhan. Selalu ada kegembiraan dan selalu ada penderitaan. Itu baru hidup. Karena justru dari pengalaman kegembiraan dan penderitaan itu, pengalaman itu menempah pribadi kita agar kita mengikuti Tuhan bukan hanya enak-enak saja, tapi sekalipun dalam penderitaan kita tetap mengikuti Tuhan. Maka Tuhan menantang murid-murid tadi, "Apa yang kamu cari?" Tuhan juga bertanya kepada Anda dan saya, apa yang kita cari ketika kita beriman dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan? Apa yang kita cari, Bapak, Ibu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mereka mengatakan, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Mari dan kamu akan melihatnya." Kita juga mau mengetahui siapa itu Yesus. Maka kita harus mengikuti Tuhan selalu dalam suka duka hidup kita. Kita harus mengikuti Tuhan entah dalam kegembiraan, entah dalam penderitaan. Kita harus mengikuti Tuhan, maka kita akan tahu di mana Tuhan tinggal. Ingat baik-baik Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita harus tetap setia mengikuti Dia. Maka entah dalam penderitaan, entah dalam kegembiraan, kita akan mengetahui bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Ini yang harus kita sadari bersama. Mungkin kalau kita bersyukur dalam situasi ketika kita lagi sukses itu gampang. Tapi ketika kita punya kesulitan atau kita diterpa masalah lalu kita lari, kita meninggalkan Tuhan kadang. Pertanyaannya, apakah kita mau datang dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan agar kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Anda dan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita tinggal bersama dengan Dia, setelah kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan, kita lalu dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa semakin dekat dengan Tuhan. Maka untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus mengikuti Dia dengan setia. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Badai ada, persoalan ada, tapi aku mau cinta Yesus untuk selama-lamanya. Dengan pengalaman tinggal bersama dengan Tuhan itulah kita dapat membawa orang untuk datang dan mengalami cinta dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Para murid tadi mereka datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Kita juga. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Apa yang kamu cari? Saya cari kedamaian Tuhan. Saya mau mengikuti Engkau. Lalu Tuhan bilang, mari dan lihatlah. Bahwa mengikuti Tuhan, sekali lagi saya tekankan, bukan hanya dalam kegembiraan, tapi juga dalam penderitaan. Justru ketika penderitaan itu ada, iman kita semakin ditantang. Apakah kita datang tinggal bersama dengan Tuhan dalam segala peristiwa hidup kita? Ataukah kita datang kepada Tuhan hanya mau mencari mujizatnya, hanya mau mencari enaknya? Tapi apakah kita mau setia dalam suka dan duka hidup kita? Tetap beriman kepada Tuhan yang setia mendampingi kita dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup kita masing-masing. Tuhan ada, Bapak Ibu. Saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan Anda. Saat ini Tuhan sedang ada bersama-sama dengan Anda. Tinggallah bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan mengetahui betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanmu. Betapa banyak berkat dan kekuatan yang Dia curahkan dalam hidupmu. Maka engkau masih bisa bertahan sampai hari ini. Haleluya, Bapak Ibu. Kita bertahan sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena belas kasih yang datang dari Tuhan sendiri. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab Dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.